Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas pertemuan Pak Anies Baswedan berkunjung di rumah Habib Rizik Syihab dalam acara pernikahan putri Habib Rizik Syihab. Ini menjadi sesuatu yang biasa sebenarnya, pertemuan antar tokoh ini, tetapi menjadi tidak biasa bagi para penyerang Pak Anies, dan ini dijadikan bahan untuk juga menyerang Pak Anies Baswedan. Karena kalau kita lihat sosok Habib Rizik Syihab ini sering mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, dan tentu saja para pendukung pemerintah ini tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, sehingga beberapa kali Habib Rizik berurusan dengan hukum, teman-teman. Dan kemarin Habib Rizik juga pernah dipenjara karena masa-masa hukum. Namun kali ini ketika Habib Rizik bebas, ini ada kunjungan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Sebenarnya kunjungan atau bertemunya Habib Rizik dengan Pak Anies ini tidak sekali. Jadi ketika Habib Rizik pulang dari Arab Saudi yang dulunya pada waktu Covid itu Pak Anies juga datang bersilaturahmi ke rumah Habib Rizik Syihab. Dan kemudian ketika Habib Rizik ini ditahan, kemudian hari ini sudah di rumah, ini Pak Anies Baswedan juga mengunjungi Habib Rizik Syihab. Jadi antara Habib Rizik sama Pak Anies ini hubungannya cukup baik. Namun yang menjadi pertanyaan kita, teman-teman, pada saat ini ketika Habib Rizik menggelar acara mantu dan menggelar acara Maulid Nabi, ini Pak Prabowo tidak berkunjung kepada Habib Rizik Syihab. Ini perbedaan antara Pak Anies sama Pak Prabowo Subianto. Nah teman-teman, ketika Pak Anies berkunjung ke Habib Rizik Syihab, ini Partai Nasdem mempersilahkan, tidak mempersoalkan. Karena ini bagian dari bertemunya tokoh dan juga bisa mempersatukan antar sesama anak bangsa. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari suara.com. Anies temui Habib Rizik di Petamburan. DPP Nasdem anggap itu sebagai silaturahmi nasional. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan bahwa memang Nasdem mendorong Anies Baswedan bertemu dan berdialog dengan tokoh-tokoh siapapun. Pernyataan Hermawi itu menyusul soal Anies yang beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Kami mendorong agar Anies bertemu dan berdialog dengan siapa saja. Semua anak bangsa punya hak kewajiban yang sama. Kita jangan terbelenggu dengan masa lalu, kata Hermawi kepada wartawan Senin 10 Oktober 2022. Menurutnya, pertemuan Anies dengan Habib Rizik sebagai langkah silaturahmi nasional saja. Terlebih, kata dia, apa yang dilakukan Anies juga sebagai upaya mempersatukan anak bangsa. Saya yakin apa yang dilakukan Anies bagian dari ajakan untuk kembali ke NKRI dan setia pada Pancasila. Oleh karena itu, pertemuan ini harus diterjemahkan sebagai silaturahmi nasional, ungkapnya. Lebih lanjut, Hermawi menyebut semua pihak harus tak lagi menyinggung soal masa lalu. Terlebih Habib Rizik sudah menyelesaikan masalah hukumnya. Kita jangan tersandra dengan masa lalu. Orang seperti Habib Rizik Syihab bersalah, dia dihukum, dia sudah menjalani hukuman. Dia bebas mengaktualisasikan diri. Jadi kita anggap ini pertemuan biasa, malah pertemuan ini bagus, tuturnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Habib Rizik Syihab menghadiri undangan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Markas Syariah kawasan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang pada Jumat 7 Oktober 2022. Melalui siaran channel IBTV, Anies sekaligus menghadiri akad nikah putri Habib Rizik Syihab. Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan yang malam ini telah menyempatkan diri hadir bersama kita dalam acara pernikahan putri kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama habaib, ulama, ustadz ini akan lebih mempererat hubungan Islamiyah di antara kita semua, kata Habib Rizik seperti yang dikutip oleh Warta Ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, Habib Rizik mendoakan dengan kehadiran Anies bisa mendatangkan barokah. Tak hanya itu, mantan imam besar FPI tersebut mendoakan agar Anies Baswedan bisa mengakhiri jabatan gubernur pada 16 Oktober 2022 dengan baik.
Saya hanya ingin mengajak kita semua, yuk membaca surah Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah agar Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari di Jakarta ini supaya husnul khotimah. Semoga beliau diselamatkan Allah dari makar orang-orang jahat, kata Habib Rizik Syihab. Untuk diketahui, Anies Rashid Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. Selain itu, Anies Rashid Baswedan saat ini tercatat menjadi calon presiden yang diusung Partai Nasdem. Nah itu teman-teman terkait Pak Anies Baswedan yang bertemu dengan Habib Rizik Syihab sebagai silaturahmi biasa sebenarnya antara Habib Rizik dengan Pak Anies Baswedan. Karena sebelumnya memang Pak Anies sama Habib Rizik ini ada hubungan yang cukup baik, hubungan persahabatan, juga hubungan antar sesama muslim. Jadi sesama umat Islam ini bersatu karena di dalam ajaran Islam ada ukhuwah Islamiyah. Dan ini bagian dari silaturahmi biasa yang dilakukan Pak Anies. Dan pihak DPP Partai Nasdem ini tidak mempersoalkan teman-teman. Malah ini baik. Artinya Pak Anies bisa berkomunikasi dengan berbagai macam tokoh yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah hal yang positif, bukan dipandang sebagai hal yang negatif. Walaupun lawan politik ini mempersoalkan terkait pertemuan tersebut. Nah teman-teman, kalau kita lihat juga kemarin Puan Maharani juga mengunjungi beberapa tokoh, diantaranya sebelum deklarasi Pak Anies Baswedan, Puan Maharani bertemu dengan Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem. Dan pihak Puan Maharani menganggap pertemuan sama Pak Surya Paloh itu dianggap omnya. Karena saking akrabnya dengan Pak Surya Paloh. Jadi Puan bertemu Pak Surya Paloh, Puan menganggap ini omnya. Dan yang kedua alasannya kenapa menemui Pak Surya Paloh, karena dekat dengan rumah ibunya. Makanya didahulukan bertemu dengan Pak Surya Paloh. Dan itu sempat berbicara empat mata teman-teman antara Pak Surya Paloh dengan Puan Maharani. Namun demikian akhirnya Pak Surya Paloh memutuskan bahwa calon presiden itu memilih Anies Baswedan. Jadi ini sesuatu yang cukup baik dari Pak Surya Paloh memilih sikap untuk memilih Pak Anies Baswedan. Kemudian juga teman-teman, setelah berkunjung dari Partai Nasdem, Puan Maharani berkunjung ke Partai Gerindra bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Dan yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang menyangkut bangsa ini. Mungkin juga terkait dengan pemilu di 2024. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait pertemuan Pak Anies Baswedan dengan Habib Rizik Syihab, dan itu tidak dipersoalkan oleh pihak Partai Nasdem. Dan bahkan Partai Nasdem memuji langkah Pak Anies Baswedan menemui beberapa tokoh nasional untuk bisa bertemu, karena dengan bertemu itu bisa mempersatukan sesama anak bangsa. Jadi Partai Nasdem berpikir positif apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.